Saya Kiana Citra Dewi sebagai panitera. Saya Muhammad Zaki Umar sebagai Hakim Ketua. Saya Laila Ajeng Afifah sebagai Hakim Anggota 1. Saya Muhammad Risman selaku Hakim Anggota 2. Saya Indah Puspitasari sebagai terdakwa. Saya Antija Maulana Nafisa sebagai Jaksa Penuntut Umum. Saya Aisyah Ramadan Wahaja sebagai Jaksa Penuntut Umum. Saya Ilham Khalid Al-Aziz sebagai korban dan saksi. Saya Rafiani Rizky Ramadan sebagai saksi dari penuntut umum. Saya Muhammad Alfian sebagai ahli forensik. Saya Muhammad Arneha sebagai petugas sidang. Saya Muhammad Yatfari sebagai penasihat hukum. Saya Egi Agustin Magdalena sebagai penasihat hukum. Saya Diki Heri Supratama dari saksi penasihat hukum. Saya Surya Akbar sebagai ahli psikologi. Saya Dianisa Zuhra sebagai media. Saya Hidayatullah sebagai tim media. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Kasus perkara pidana yang kami angkat adalah tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga. Kasus KDRT yang telah terjadi di Sleman, yaitu pasangan suami istri bernama Jeffrey Khalid Abraham dan Rahel Amara Sabrina. Diduga sang istri mengalami baby blues hingga tega melempar vas bunga ke wajah sang suami karena emosi melihat keadaan rumah yang berantakan dan anaknya yang masih bayi terus menangis. Sedangkan sang suami hanya diam dan malah asyik bermain game. Lemparan tersebut menyebabkan luka jahitan dan memar pada sang suami. Percekcokan antara keduanya kemudian terjadi setelah sang istri terus melontarkan kata-kata yang merendahkan suaminya. Majelis Hakim ditunjuk berdasarkan penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sleman dengan nomor registrasi 123-Pitsus-2025-PN Sleman. Majelis Hakim yang akan mengadili perkara ini adalah Muhammad Zaki Umar, SHMH, sebagai Hakim Ketua, Laila Ajeng Afifah, SHMH, sebagai Hakim Anggota 1, dan Muhammad Risman, SHMH, sebagai Hakim Anggota 2. Dan dengan saya sendiri, Kirana Citra Dewi, SH, sebagai panitera pengganti. Kepada penuntut umum dan penasihat hukum, dipersilahkan memasuki ruang sidang. Sidang Pengadilan Negeri Sleman yang memeriksa dan mengadili tindak pidana pada tingkat pertama dengan nomor register perkara 123-Pitsus-2025-PN Sleman atas nama terdakwa Rahel Amara Sabrina akan segera dimulai. Majelis Hakim akan memasuki ruang sidang. Hadirin dimohon untuk berdiri. Hadirin dipersilahkan untuk duduk kembali. Tolong cek kelengkapan. Lengkap. Tolong cek. Siap. Dokumen. Setelah Majelis Hakim memeriksa kelengkapan ruang sidang, maka dinyatakan ruangan sidang ini lengkap. Sesuai dengan pasal 230 KUHP, maka dari itu persidangan dapat dilanjutkan. Baik, sebelum persidangan dimulai, diberitahukan kepada seluruh pengunjung sidang, harap dapat menjaga ketenangan dalam ruangan sidang ini. Selanjutnya kepada seluruh wartawan, diperbolehkan mengambil gambar dan memvideo tanpa menghidupkan lampu kilat. Panitera, penuntut umum, dan penasihat hukum, apakah sudah siap? Siap, Yang Mulia. Apakah penuntut umum dan penasihat hukum memiliki hubungan darah dengan Majelis Hakim? Tidak, Yang Mulia. Baik. Majelis Hakim ditunjuk berdasarkan penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sleman dengan nomor registrasi 123-Pitsus-2025-Pengadilan Negeri Sleman. Majelis Hakim yang akan mengadili perkara ini adalah saya sendiri Muhammad Zaki Umar, SHMH, sebagai Hakim Ketua, Laila Ajeng Afifah,
SHMH, dan Muhammad Risman SHMH masing-masing sebagai hakim anggota. Sidang Pengadilan Negeri Sleman yang memeriksa dan mengadili tindak pidana pada tingkat pertama dengan nomor registrasi perkara 123/Pitsus/2025 Pengadilan Negeri Sleman pada hari Kamis 6 Februari 2025 dengan ini dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum. Penuntut umum, silakan hadirkan terdakwa dalam keadaan bebas. Baik Yang Mulia. Petugas, tolong hadirkan terdakwa ke ruang sidang dalam keadaan bebas. Baik, terdakwa hadir dalam ruang sidang dalam keadaan bebas. Baik, terdakwa silakan duduk di kursi. Kepada petugas, silakan kembali ke tempat dan terima kasih. Bagaimana saudari? Apakah Anda sehat hari ini? Sehat Yang Mulia. Siap untuk mengikuti sidang? Siap Yang Mulia. Baik, sebelumnya apakah Anda pernah ditahan? Sudah Yang Mulia. Sejak kapan? Sejak 9 Januari 2025. Sebelumnya, apakah saudari tahu kenapa dihadirkan dalam persidangan ini? Tahu Yang Mulia karena saya melakukan KDRT. Baik, saudari dihadirkan di persidangan ini sebagai terdakwa. Jadi, saudari harus memperhatikan segala yang terjadi dalam ruangan sidang ini. Dapat dimengerti? Mengerti Yang Mulia. Baik, majelis hakim akan memeriksa identitas saudari terdakwa terlebih dahulu. Tolong dijawab dengan jelas ya. Baik, hakim penuntut satu, tolong bantu periksa. Baik, saudari terdakwa, mohon untuk dijawab sesuai dengan identitas saudari. Nama, Rahel Amara Sabrina. alamat, Jalan Limbangan Baru nomor 29, Perican, Kecamatan Depok, Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta. tempat tanggal lahir, Yogyakarta 1 Januari tahun 2000. pekerjaan, Kepala Tim Pemasaran Hyundai Group. jenis kelamin perempuan, agama Islam, kebangsaan Indonesia. Benar ya? Benar Yang Mulia. Baik, berdasarkan pasal 54 KUHP, saudari berhak didampingi oleh penasihat hukum. Apakah hal ini saudari didampingi oleh penasihat hukum? Iya Yang Mulia. Apakah benar yang di sebelah kanan saudari merupakan penasihat hukum saudari? Benar Yang Mulia. Baik, penasihat hukum silakan maju ke depan untuk menyerahkan surat kuasa, kartu tanda advokat, dan berita acara sumpah advokatnya. Penuntut umum silakan maju ke depan untuk memeriksa kelengkapannya. Acara sidang hari ini adalah pembacaan surat dakwaan dari penuntut umum. Saudari terdakwa dan penasihat hukum, apakah sudah menerima salinan dakwaannya? Sudah. Baik, saudari penuntut umum, apakah sudah siap membacakan surat dakwaan? Siap Yang Mulia. Baik, kepada saudari terdakwa, tolong perhatikan dengan cermat. Majelis Hakim yang mulia, penasihat hukum yang kami hormati, serta hadirin sekalian, izinkan kami untuk membacakan surat dakwaan. Kejaksaan Negeri Sleman untuk Keadilan. Surat dakwaan nomor 123/Pitsus/2025 Negeri Sleman. Identitas terdakwa, nama lengkap Rahel Amara Sabrina. Identitas selanjutnya dianggap telah dibacakan. Dakwaan bahwa ia terdakwa Rahel Amara Sabrina binti Daniel pada hari Senin 6 Januari 2025 sekitar pukul 19.00 WIB atau setidak-tidaknya pada waktu lain di bulan Januari 2025 atau setidak-tidaknya pada waktu lain di tahun 2025 bertempat di ruang kamar rumah terdakwa yang berada di Jalan Demangan Baru nomor 29 Merican Catur Tunggal Kecamatan Depok Kabupaten Sleman Daerah Istimewa Yogyakarta atau setidak-tidaknya di tempat lain yang berdasarkan pasal 84 ayat 2 KUHP
masih termasuk ke dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sleman, telah melakukan perbuatan pidana yang harus dipandang sebagai dalam lingkup rumah tangga sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 huruf A Undang-Undang Republik Indonesia nomor 23 tahun 2004 tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga yang mengakibatkan korban Jeffrey Khalid Abraham bin Burhan mengalami luka berat yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut. Bahwa terdakwa dengan korban memiliki hubungan perkawinan, yakni terdakwa adalah istri yang sah dari korban sejak tanggal 22 Februari 2022 sebagaimana dinyatakan oleh kutipan Akta Nikah nomor 70/10/2/2022 tertanggal 22 Februari 2022. Selama perkawinan, hubungan antara terdakwa dan korban berjalan dengan baik. Namun, sejak korban mengalami pemutusan hubungan kerja atau PHK dan mereka memiliki anak, terdakwa mengalami kondisi baby blues yang membuatnya enggan untuk mengurus anak. Akibatnya, tanggung jawab pengasuhan anak tersebut diserahkan kepada korban. Perubahan ini menyebabkan hubungan mereka menjadi tidak harmonis. Lalu pada hari Senin tanggal 6 Januari 2025, sekitar pukul 19.00 WIB, setelah pulang kerja, terdakwa yaitu Rahel mendapati rumah dalam keadaan berantakan dan anak mereka sedang menangis. Sementara itu, suami terlihat asyik main game dan membiarkan anak mereka menangis tanpa memberikan perhatian. Melihat situasi tersebut, terdakwa merasa sangat emosi dan secara spontan melempar vas bunga yang berada di dekatnya ke arah suami. Lemparan tersebut mengenai wajah suami dan mengakibatkan luka serius. Akibat kejadian tersebut, suami mengalami hidung bengkok, luka robek di wajah yang memerlukan beberapa jahitan, serta luka memar akibat hantaman benda berat. Percekcokan antara suami dan istri pun terjadi, di mana dalam pertengkaran tersebut, Rahel mengucapkan kata-kata yang merendahkan suami hingga menyinggung perasaannya. Kejadian ini disaksikan oleh sopir pribadi dan langsung melaporkannya kepada seorang satpam di lingkungan tempat tinggal mereka untuk melerai keduanya. Bahwa berdasarkan surat visum et repertum atas korban Jeffrey Khalid Abraham bin Burhan nomor 120/5-KM-RSUP-2025 tertanggal yang dibuat oleh Dr. Alfian SPF disimpulkan hal-hal sebagai berikut. 1. Telah diperiksa seorang laki-laki dewasa umur 26 tahun yang bernama Jeffrey Khalid Abraham bin Burhan luka berat dengan kondisi hidung bengkok, luka memar dan robek di bagian wajah. 2. Jenis-jenis luka pada nomor 1 di atas diakibatkan oleh tindakan kekerasan yang berupa pelemparan barang pada wajah korban sehingga menyebabkan hidung bengkok, luka memar dan robek di bagian wajah. 3. Berdasarkan jenis-jenis luka pada nomor 1 dan unsur-unsur luka pada nomor 2 terhadap korban dapat disimpulkan bahwa tindakan kekerasan tersebut dilakukan dengan menggunakan vas bunga. Bahwa perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 44 ayat 2 Undang-Undang Republik Indonesia nomor 23 tahun 2004 tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga. Atau kedua, bahwa perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 351 ayat 2 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana mengenai penganiayaan. Selanjutnya dianggap telah dibacakan. Hormat kami Jaksa Penuntut Umum Anti Jauharatun Nafisa SHMH dan Aisyah Ramadan Wahaja SHMH. Cukup yang mulia. Apakah saudari terdakwa mengerti terhadap dakwaan yang dibacakan oleh penuntut umum? Mengerti yang mulia. Apakah saudari terdakwa keberatan dengan apa yang didakwakan? Keberatan yang mulia. Untuk nota keberatannya apakah sudah siap? Saya serahkan semuanya ke penasihat hukumnya, bisa. Bagaimana penasihat hukum? Apakah memiliki tanggapan? Dikarenakan tidak ada perubahan surat dakwaan dari penuntut umum, maka kami akan mengajukan nota keberatan yang mulia. Baik, silakan bacakan. Baik yang mulia, izin membacakan nota keberatan dalam perkara pidana atas nama terdakwa, nama lengkap Rahel Amara Sabrina, tempat tanggal lahir selanjutnya dianggap sudah dibacakan. Kepada yang terhormat Ketua Majelis Hakim dalam sidang perkara nomor 123/Pidsus/2025 Pengadilan Negeri Sleman di Sleman, dengan hormat kami sampaikan. Majelis Hakim yang terhormat, saudari Jaksa Penuntut Umum yang terhormat.
Dengan hormat, berdasarkan pasal 156 ayat 1 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana KUHAP, kami sebagai penasihat hukum terdakwa Rahel Amara Sabrina dengan ini mengajukan nota keberatan atau surat dakwaan penuntut umum dalam perkara dugaan kekerasan dalam rumah tangga KDRT sebagaimana telah didakwakan kepada terdakwa. Kami mengemukakan beberapa hal sebagai berikut. 1. Dasar hukum pengajuan nota keberatan. Poin 1. Pasal 156 ayat 1 KUHAP mengatur bahwa keberatan terhadap kewenangan mengadili kompetensi relatif maupun materi dakwaan dapat diajukan sebelum pemeriksaan pokok perkara dimulai. 2. Dalam hal ini keberatan yang diajukan adalah terkait a. kompetensi absolut atau relatif pengadilan negeri yang memeriksa perkara ini, b. ketidakjelasan, ketidaktepatan atau kekeliruan dalam surat dakwaan penuntut umum. 2. Argumen nota keberatan. 1. Ketidakjelasan rumusan surat dakwaan penuntut umum memuat uraian yang tidak memenuhi ketentuan pasal 143 ayat 2 KUHAP yang mengharuskan adanya yang jelas, cermat, dan lengkap mengenai perbuatan yang didakwakan. Dalam hal ini dakwaan tidak secara spesifik menyebutkan waktu, tempat, dan perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa. Penuntut umum tidak mencantumkan bukti-bukti konkret yang mendukung uraian perbuatan yang didakwakan. 2. Kekeliruan kompetensi absolut pengadilan mengacu pada pasal 50 Undang-Undang Nomor 23 2004 tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga atau PKDRT. Penyelesaian perkara ini seharusnya dilakukan melalui mediasi terlebih dahulu sebagai upaya perlindungan terhadap integritas rumah tangga. 3. Ketidakcermatan dalam menyusun dakwaan. Surat dakwaan tidak menjelaskan secara spesifik unsur-unsur tindak pidana yang dilanggar sebagai diatur dalam Undang-Undang PKDRT. Hal ini berpotensi melanggar asas kepastian hukum, due process of law, dan merugikan hak-hak terdakwa. 3. Penutup, berdasarkan uraian tersebut, kami selaku penasihat hukum terdakwa memohon kepada Ketua Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar menerima dan mengabulkan nota keberatan ini. 2. Menyatakan surat dakwaan penuntut umum batal demi hukum atau setidaknya tidak dapat diterima. Menunda proses pemeriksaan pokok perkara hingga perbaikan atas dakwaan dilakukan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Dengan ini nota keberatan ini kami ajukan dengan harapan dapat dipertimbangkan secara adil dan bijaksana. Hormat kami penasihat hukum terdakwa Dr. Muhammad Yatfari SHMH dan penasihat hukum terdakwa Egy Agusti Magdalena SHMH. Baik. Kepada penuntut umum, apakah memiliki tanggapan? Ada yang mulia. Silakan. Kami akan menanggapi secara lisan bahwa penasehat hukum menjelaskan bahwa surat dakwaan yang kami sampaikan tidak cermat, jelas, dan lengkap. Dalam hal ini, penuntut umum sudah membuat surat dakwaan sesuai dengan pasal 143 ayat 2 huruf B KUHAP, yaitu uraian lengkap, jelas, dan cermat mengenai tindak pidana yang didakwakan. Dengan menyebutkan waktu dan tempat tindak pidana itu dilakukan, maka kami mohon agar majelis hakim menolak apa yang disampaikan oleh penasehat hukum karena kami tetap pada pendakwaan kami, Yang Mulia. Dikarenakan penuntut umum tetap pada surat dakwaannya dan penasihat hukum tetap pada nota keberatannya, maka sidang selanjutnya adalah pembacaan keputusan sela oleh majelis hakim. Untuk menyiapkan putusan sela, majelis hakim 7 hari cukup. 7 hari cukup. Majelis hakim membutuhkan waktu 7 hari. Maka sidang putusan sela akan dilaksanakan pada tanggal 13 Februari 2025. Namun untuk mengajukan SEMA nomor 2 tahun 2014 tentang penyelesaian perkara pada tingkat pertama dan tingkat banding dalam 4 lingkungan peradilan, maka mari kita bersama-sama untuk menyusun kalender court terlebih dahulu. Panitera, silakan dicatat ya. Siap, Yang Mulia. Baik. Selanjutnya pembuktian dari penuntut umum. Jadi penuntut umum apakah perlu waktu untuk menyiapkan alat bukti? Kami membutuhkan waktu 7 hari, Yang Mulia. Baik. Maka dari itu untuk pembuktian dari penuntut umum akan dilaksanakan pada tanggal 20 Februari 2025 yang akan datang. Sebaliknya, penasihat hukum, apakah
akan menghadirkan saksi atau alat bukti? Iya, Yang Mulia. Memerlukan waktu berapa hari? Kami memerlukan waktu 7 hari, Yang Mulia. Dan untuk pemeriksaan terdakwa juga dilaksanakan pada hari yang sama, Yang Mulia. Baik, untuk pembuktian dari penasihat hukum dan pemeriksaan dari terdakwa akan dilaksanakan pada tanggal 27 Februari 2025 yang akan datang. Selanjutnya, penuntut umum, pembacaan surat tuntutan. Apakah perlu waktu untuk menyiapkan? Kami memerlukan waktu 7 hari, Yang Mulia. Baik, untuk pembacaan surat tuntutan akan dilaksanakan pada tanggal 6 Maret 2025 yang akan datang. Baik, untuk pembacaan nota pembelaan akan dilaksanakan pada tanggal 13 Maret 2025 yang akan datang. Selanjutnya, kami akan membacakan kalender court terlebih dahulu. Panitera bisa dibantu untuk membawakan berkasnya? Baik, saya akan membacakan kalender court terlebih dahulu. Yaitu yang pertama, sidang pertama saat surat dakwaan dan eksepsi dilaksanakan pada tanggal 6 Februari 2025. Kemudian putusan selah dilaksanakan pada tanggal 13 Februari 2025. Selanjutnya, pembuktian penuntut umum dilaksanakan pada tanggal 20 Februari 2025. Selanjutnya, pembuktian penasihat hukum dan pemeriksaan terdakwa dilaksanakan pada tanggal 27 Februari 2025. Kemudian, tuntutan dilaksanakan pada tanggal 6 Maret 2025. Pledoi dilaksanakan pada tanggal 13 Maret 2025 dan yang terakhir yaitu putusan akhir dilaksanakan pada tanggal 20 Maret 2025. Cukup. Baik, penuntut umum dan penasihat hukum silakan maju ke depan untuk menandatangani kalender court. Baik, Yang Mulia. Baik, sebelum sidang ditutup, apakah ada pertanyaan lagi? Tidak ada, Yang Mulia. Baiklah, sidang ditunda dan akan dilanjutkan kembali pada tanggal 13 Februari 2025. Penuntut umum, pastikan terdakwa kembali ke dalam tahanan sementara dan pastikan terdakwa dapat hadir kembali pada sidang selanjutnya. Siap, Yang Mulia. Baik, dengan ini sidang ditutup. Sidang telah selesai. Majelis hakim akan meninggalkan ruang sidang. Hadirin dimohon untuk berdiri. Majelis hakim akan memasuki ruang sidang. Hadirin dimohon untuk berdiri. Sidang lanjutan Pengadilan Negeri Sleman yang memeriksa dan mengadili tindak pidana pada tingkat pertama dengan nomor registrasi perkara 123-PET-2025 Pengadilan Negeri Sleman pada tanggal 13 Februari 2025 dengan ini dinyatakan dibuka dan terbuka untuk umum. Penuntut umum, silakan hadirkan terdakwa ke dalam ruangan sidang. Baik, Yang Mulia. Petugas, tolong hadirkan terdakwa ke ruang sidang dalam keadaan bebas. Baik, hari ini adalah pembacaan putusan selah dari majelis hakim. Terdakwa, penuntut umum dan penasihat hukum dan seluruh peserta sidang diharapkan dapat memperhatikan putusan selah dengan baik. Baik, saya akan membacakan putusan selah. Mohon didengarkan dengan baik. Pengadilan Negeri Sleman, putusan selah. Nomor registrasi 123-Pitsus-2025 Pengadilan Negeri Sleman. Demi keadilan berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa, Pengadilan Negeri Sleman yang memeriksa dan mengadili
perkara pidana pada tingkat pertama dengan pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan sela dalam perkara pidana atas nama terdakwa. Identitas terdakwa dianggap telah dibacakan. Jenis penahanan, rumah tahanan negara. Penasehat hukum, nama penasehat hukum dianggap telah dibacakan. Pengadilan Negeri Sleman telah membaca 1. Surat pelimpahan perkara dari penuntut umum Kejaksaan Negeri Sleman. 2. Surat penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sleman tentang penunjukan majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini. 3. Surat penetapan majelis hakim tentang hari sidang. 4. Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan. Tolong lanjutkan. Menimbang 1. Bahwa berdasarkan surat dakwaan jaksa penuntut umum, terdakwa telah diajukan ke persidangan atas dugaan tindak pidana sebagaimana diuraikan dalam dakwaan yang terlampir dalam berkas perkara. 2. Bahwa setelah mencermati surat dakwaan, majelis hakim menilai bahwa surat dakwaan telah memuat secara lengkap identitas terdakwa, tempat kejadian, waktu kejadian, unsur-unsur delik yang dirumuskan, serta pasal-pasal hukum yang diterapkan. Dengan demikian, surat dakwaan telah memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam pasal 143 ayat 2 huruf A KUHP. Menimbang bahwa penasehat hukum terdakwa telah mengajukan nota keberatan eksepsi dengan inti sebagai berikut. 1. Surat dakwaan dianggap tidak memuai uraian secara cermat, jelas, dan lengkap. Uraian lengkap terlampir dalam berkas. Menimbang bahwa majelis hakim menilai jaksa penuntut umum telah menyusun surat dakwaan dengan cermat, jelas, dan lengkap, sehingga tidak ditemukan kekurangan yang dapat mengakibatkan batalnya surat dakwaan. Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, nota keberatan dari penasehat hukum terdakwa harus ditolak. Menimbang bahwa sesuai pasal 156 ayat 1 dan 2 KUHP, keberatan yang diajukan oleh terdakwa atau penasehat hukumnya termasuk mengenai kewenangan pengadilan atau sahnya surat dakwaan telah dipertimbangkan bersama pendapat jaksa penuntut umum. Majelis hakim memutuskan untuk menolak nota keberatan tersebut dan melanjutkan pemeriksaan perkara ini. Mengadili. 1. Menyatakan bahwa nota keberatan dari penasehat hukum terdakwa Rahel Amara Sabrina ditolak. 2. Menyatakan bahwa surat dakwaan penuntut umum nomor 123/Pitsus/2025 Pengadilan Negeri Sleman untuk melakukan pemeriksaan perkara ini. 3. Merintahkan jaksa penuntut umum untuk melanjutkan pemeriksaan perkara terhadap terdakwa Rahel Amara Sabrina dengan menghadirkan alat bukti. 4. Menangguhkan biaya perkara hingga putusan akhir. Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sleman pada tanggal 13 Februari 2025 oleh Muhammad Zaki Umar SHMH sebagai Hakim Ketua, Laila Ajeng Afifah SHMH, Muhammad Resman SHMH masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan sela ini dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari yang sama oleh Majelis Hakim dengan dibantu oleh Kirana Citra Dewi SH sebagai panitera pengganti serta dihadiri oleh Anti Jaharatun Nafisa SHMH, Aisyah Ramadan Wahaja SHMH sebagai penuntut umum dan terdakwa serta penasehat hukumnya. Hakim Ketua menandatangani. Demikianlah putusan sela dari kami Majelis Hakim yang pada intinya adalah menolak seluruh eksepsi atau nota keberatan dari penasehat hukum. Karena nota keberatan dari penasehat hukum ditolak, maka persidangan akan dilanjutkan dengan acara sidang selanjutnya, yakni pemeriksaan alat bukti dari penuntut umum. Penuntut umum dalam pemeriksaan alat bukti yaitu saksi yang dihadirkan oleh penuntut umum. Bagaimana penuntut umum? Kami akan mengajukan 2 orang saksi yang mulia. Baiklah, sidang ditunda dan akan dilanjutkan kembali pada tanggal 20 Februari 2025. Penuntut umum pastikan terdakwa kembali ke tahanan untuk sementara dan pastikan terdakwa hadir dalam sidang selanjutnya. Siap, Yang Mulia.
Baik, maka dari itu dengan demikian sidang ditutup. Majelis Hakim akan memasuki ruang sidang. Hadirin dimohon untuk berdiri. Sidang lanjutan Pengadilan Negeri Sleman yang memeriksa dan mengadili tindak pidana pada tingkat pertama dengan nomor registrasi perkara 123/Petsos/2025 Pengadilan Negeri Sleman pada tanggal 20 Februari 2025. Dengan ini dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum. Penuntut umum, silakan hadirkan terdakwa ke dalam ruangan sidang dalam keadaan bebas. Baik Yang Mulia. Petugas, tolong hadirkan terdakwa ke dalam ruang sidang dalam keadaan bebas. Baik, terdakwa hadir dalam ruang sidang dalam keadaan bebas. Silakan duduk. Petugas silakan kembali ke tempat. Baik, saudari, apakah sehat hari ini? Sehat Yang Mulia. Siap mengikuti sidang? Siap Yang Mulia. Baiklah, acara sidang pada hari ini yakni adalah pemeriksaan alat bukti dari penuntut umum yang diajukannya. Bagaimana penuntut umum, apakah sudah siap? Siap Yang Mulia. Silakan menyerahkan daftar alat bukti beserta alat bukti suratnya ke meja majelis hakim. Baik Yang Mulia. Baik, penasihat hukum dan terdakwa silakan maju ke depan untuk memeriksa alat bukti yang diajukan oleh penuntut umum. Saudari terdakwa, apakah benar ini vas bunga yang Anda lempar kepada korban? Benar. Baju yang dikenakan korban? Benar. Kacamata yang dikenakan korban? Benar. Tolong dicek Yang Mulia. Baik, ini sudah lengkap ya? Sudah Yang Mulia. Baik, silakan kembali ke tempat. Baik, selanjutnya berapa alat saksi berupa saksi yang penuntut umum hadirkan? Saat ini kami akan menghadirkan 2 orang saksi dan 1 orang ahli, Yang Mulia. Baik, apakah saksi sudah siap? Sudah, Yang Mulia. Silakan terdakwa duduk di samping penasihat hukum. Penuntut umum silakan panggil saksi. Para saksi silakan masuk ke ruang persidangan. Baik, para saksi silakan memberikan identitas ke meja hakim anggota 1. Dari penuntut umum, tolong jelaskan saksi-saksi ini yang dihadirkan kapasitasnya untuk menjelaskan apa? Baik Yang Mulia. Dari sebelah kanan Yang Mulia terdapat Jeffrey Khalid Abraham yang merupakan korban dalam perkara ini dan Nicholas Nainggolan sebagai teman dari korban. Terima kasih Yang Mulia. Jeffrey Khalid Abraham, Tempat tanggal lahir, Jakarta, 3 Februari 1999. usia, 26 tahun. Alamat Demangan, Catur Tunggal, daerah Ismail Jakarta, Sleman. jenis kelamin laki-laki, agama Islam, dan pekerjaan tidak bekerja. Benar ya? Benar. Selanjutnya untuk saksi kedua, nama, Nicholas Nainggolan, tempat tanggal lahir, Yogyakarta, 6 Mei 1999, usia, 26 tahun. alamat, Jalan Melati Indah, nomor 45, Sleman. jenis kelamin laki-laki, agama Kristen, dan pekerjaan wira swasta. Benar? Benar Yang Mulia. Baik, para saksi, apakah memiliki hubungan darah dengan terdakwa? Memiliki Yang Mulia. Tidak Yang Mulia. Apakah para saksi bersedia memberikan keterangan? Siap, bersedia Yang Mulia. Bersedia Yang Mulia. Baik, dikarenakan saksi 1 masih memiliki hubungan perkawinan yang sah dengan terdakwa, maka dianggap tidak perlu diangkat sumpah. Untuk saksi 2, apakah bersedia untuk disumpah? Bersedia Yang Mulia. Baik,
Silakan maju ke depan untuk diambil sumpahnya. Saudara akan disumpah menurut agama Kristen. Angkat tangan kiri saudara di atas Alkitab. Tangan kanan dengan 3 jari diangkat. Dan tirukan lafal sumpah yang akan saya ucapkan. Demi Tuhan. Demi Tuhan. Saya bersumpah. Saya bersumpah. Bahwa saya sebagai saksi dalam perkara ini. Bahwa saya sebagai saksi dalam perkara ini. Akan menerangkan dengan sebenarnya. Akan menerangkan dengan sebenarnya. Dan tiada lain dari yang sebenarnya. Dan tiada lain dari yang sebenarnya. Silakan. Cukup. Silakan duduk kembali. Majelis Hakim memperingatkan bahwa saudara diharap untuk memberikan keterangan dengan sebenar-benarnya sesuai dengan apa yang dilihat, didengar, dialami sendiri. Apabila saksi tidak mengatakan yang sebenarnya, maka saksi dapat dikenai pasal 242 ayat 1 atau ayat 2 karena memberikan keterangan palsu. Saudara mengerti? Mengerti yang mulia. Baik, para saksi akan diperiksa secara terpisah, maka kita mulai dari saksi Jeffrey Khalid Abraham. Saksi Nicole bisa menunggu di luar sidang. Saudara saksi Jeffrey Khalid Abraham, saudara mengerti kenapa dihadirkan di persidangan ini? Bisa saudara jelaskan apa yang saudara ketahui tentang perkara ini? Oke, baik. Jadi pada hari itu ada kejadian, yaitu ada istri saya pulang dari kerja dan melihat saya tengah bermain game dan juga melihat anak yang saya biarkan begitu saja. Dan kemudian saya merasa kesal dan mengambil vas bunga yang berada di dekatnya, lalu memukulkan kepada kepala saya hingga mengeluarkan darah dan membuat wajah saya terluka. Baik, silakan dilanjutkan satu. Saudara saksi, apakah hal seperti ini sering terjadi? Sering yang mulia, akan tetapi hanya pertengkaran, tidak sampai melakukan kekerasan. Baik, sejak kapan dan bisa jelaskan kronologi kejadian saat itu hingga membuat wajah saksi seperti itu? Jadi kejadiannya semenjak saya di PHK dari pekerjaan saya, dan hari ke hari saya mencoba untuk mencari pekerjaan, akan tetapi belum ada yang menerima, dan hingga sampailah pada hari tersebut, terjadi kejadian tersebut. Baik, selanjutnya penuntut umum silakan mengajukan pertanyaan. Baik yang mulia, saudara Jeffrey, apakah saudara ingat hal terakhir apa yang saudara katakan kepada istri saudara saat itu? Ingat. Jadi setelah kejadian tersebut, setelah istri saya melemparkan vas bunga ke wajah saya mengatakan, "Kamu gila ya?" Kamu yang gila. Udah gak aku bilang kata-katain. "Kamu tuh yang gila. Kamu dasar istri nggak ada sopan santunnya." gimana mau ada sopan santun? Harap tenang. Silakan duduk kembali. Penasihat hukum, silakan tenangkan terdakwa. Sekarang saatnya pemeriksaan saksi. Silakan penuntut umum dilanjutkan pertanyaannya. Baik yang mulia, saudara Jeffrey, pada saat itu ada siapa saja yang di rumah? Ada saya, istri saya, dan seorang supir. Oke. Pada saat perkelahian itu terjadi, di mana posisi supir itu? Supir berada di teras. Apakah setelah kejadian itu istri bapak ada untuk menolong bapak? Tidak. Tidak ada. Lalu sesampainya di rumah sakit, apakah istri bapak menjenguk bapak? Juga tidak ada. Cukup yang mulia. Selanjutnya penasihat hukum silakan mengajukan pertanyaan. Tadi saudara berkata bahwa sudah lama di PHK. Apakah saudara tidak mempunyai inisiatif untuk mencari pekerjaan lagi? Baik, saya sudah mencoba untuk mencari pekerjaan, akan tetapi belum ada pekerjaan yang menerima saya. Baik, bagaimana terdakwa? Apakah
Ada tanggapan ataupun apa yang dikatakan saudara saksi itu benar? Benar yang mulia. Baik, selanjutnya yaitu pemeriksaan saksi kedua. Kepada saksi kedua silakan maju ke depan dan saksi satu silakan duduk di belakang. Baik, silakan duduk. Saudara Nicole, apakah Anda mengerti kenapa Anda dihadirkan di ruang sidang ini? Mengerti yang mulia. Apakah saudara kenal dengan terdakwa? Kenal yang mulia. Apakah saudara memiliki hubungan darah dengan terdakwa? Tidak yang mulia. Sejak kapan saudara mengenal suami terdakwa dan bagaimana saudara bisa mengenal? Sejak kuliah yang mulia. Kami pernah satu kontrakan selama masa kuliah. Pada saat peristiwa terjadi, apakah saudara berada di kediaman? Tidak yang mulia. Lalu? Baik, saudara saksi, lalu bagaimana Anda mengetahui peristiwa tersebut? Pada hari itu, saudara Jeffrey setelah pulang dari rumah sakit mengunjungi saya ke rumah saya. Kemudian dia menceritakan kejadian pada malam itu. Setelah itu, dia meminta izin kepada saya untuk menginap beberapa hari di rumah saya untuk menenangkan dirinya. Baik, coba ceritakan secara rinci apa saja yang saudara ketahui tentang peristiwa itu. Pada malam itu, saudara Jeffrey sering bercerita bahwa mereka sering bertengkar. Tetapi mereka tidak pernah sampai kekerasan fisik, dan terjadi pada hari itu yaitu kekerasan fisik yang dilakukan oleh istri saudara Jeffrey. Baik, cukup. Silakan penuntut umum mengajukan pertanyaan. Baik yang mulia. Saudara Nicole, apakah benar pada tanggal 6 Januari 2025 saudara Jeffrey ke rumah saudara? Benar. Bisa tolong saudara ceritakan secara rinci yang diceritakan oleh Bapak Jeffrey? Jadi Bapak Jeffrey bercerita kepada saya bahwa beliau sedang bermain game di kamar. Kemudian sang istri tiba-tiba datang dan langsung melemparkan sebuah vas bunga yang ada di dekat meja rias, sehingga mengenai muka Bapak Jeffrey yang mengakibatkan luka jahitan. Lalu Bapak Jeffrey setelah dilempar dengan vas bunga, dia berkata kasar kepada istrinya dan terjadilah percecokan sehingga terdengar oleh satpam dan terdengar oleh supir pribadinya. Dan supir pribadinya kemudian melaporkan ke satpam dan mereka berdua bergegas menuju ke dalam rumah Bapak Jeffrey untuk melerai keduanya. Setelah itu, melihat Bapak Jeffrey ada luka di wajahnya, supirnya kemudian bergegas mengantar Bapak Jeffrey ke rumah sakit pada malam itu. Izin yang mulia, kami ingin menampilkan barang bukti nomor 04 dan 05 berupa foto mobil rekaman CCTV dari rumah terdakwa yang sudah kami daftarkan ke paniteraan. Izin yang mulia, kami keberatan dengan ditampilkannya CCTV dijadikan sebagai barang bukti dikarenakan ada undang-undang dasarnya. Izin menanggapi yang mulia, berdasarkan pasal 5 dan pasal 24 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, bahwa barang bukti CCTV dapat ditampilkan di persidangan. Selain itu, rekaman CCTV ini sudah diambil dan diperiksa oleh pos lapor dan Polda DIY. Izin menanggapi yang mulia, berdasarkan keputusan MK nomor 20/PUU, kamera CCTV tidak memiliki kekuatan hukum yang mengikat. Oke, baik. Gimana? Bagaimana? Baik, setelah majelis hakim bermusyawarah, maka kami sepakat dengan ditampilkannya bukti berupa rekaman CCTV. Karena CCTV sudah diperiksa oleh Pos Lapor dan Polda DIY. Ponitera, mohon ditampilkan bukti CCTV-nya. Siap yang mulia.
Baik, silakan. Saudara saksi, apakah benar kejadian yang berada di rekaman CCTV itu terjadi? Siap, benar. Mohon dijadikan pertimbangan yang mulia bahwa berdasarkan keterangan saksi ini bahwa kejadian yang berada di rekaman CCTV ini benar terjadi. Lalu foto mobil yang menjadi barang bukti adalah mobil yang digunakan sopir untuk menolong saksi korban. Cukup yang mulia. Baik, penasihat hukum silakan mengajukan pertanyaan. Baik, saudara saksi Nicole, keterangan Anda tadi berkata bahwa Pak Jeffrey meminta izin untuk menginap di rumah Anda beberapa hari. Setelah itu, apakah Anda tahu Pak Jeffrey pergi kemana? Tidak tahu. Pada saat dia menghilang tiba-tiba, itu di mana Anda berada? Saya sedang bekerja. Cukup sekian dari saya yang mulia. Baik, keterangan saksi sudah cukup. Namun apabila kita membutuhkan keterangan lebih lanjut, kami harap para saksi bisa dihadirkan kembali. Para saksi boleh meninggalkan ruangan sidang, namun sebelum itu silakan mengambil kartu identitas di meja panitera. Baik, penuntut umum, apakah masih ada saksi lagi? Untuk saksi sudah cukup yang mulia, namun kita masih ada satu ahli untuk membantu memberikan hasil visum dari pemeriksaan korban. Selanjutnya penuntut umum silakan hadirkan ahli. Baik yang mulia. Petugas, tolong hadirkan ahli Dr. Alfian SPF. Baik, saudara apakah dalam keadaan sehat? Sehat yang mulia. Siap mengikuti sidang pada hari ini? Siap yang mulia. Baik, sebelumnya Anda sudah berapa kali mengikuti sidang sebagai ahli? 4 kali sidang yang mulia. Maju ke depan untuk menunjukkan CV, surat tugas beserta identitasnya. Baiklah saudara ahli, berdasarkan pasal 160 ayat 2 KUHP, sebelum memberikan keterangan akan saya periksa terlebih dahulu identitasnya ya. Mohon dijawab dengan suara yang jelas. Nama? Muhammad Alfian. Tempat tanggal lahir? Sleman, 3 November 1990. Usia? 35 tahun. Alamat? Alamat Jalan Kaliurang, KM 10,5, Ngaglik, Kecamatan Sleman, Kabupaten Dini. Baik, jenis kelamin laki-laki, agama Islam, dan pekerjaan ahli forensik, benar ya? Benar, ya. Baik, apakah saudara kenal dengan terdakwa? Tidak, ya. Baik, berdasarkan pasal 160 ayat 3 KUHP, bahwa saudara ahli sebelum memberikan keterangan wajib mengucapkan sumpah terlebih dahulu. Saudara ahli apakah bersedia? Bersedia yang mulia. Baik, berdasarkan pasal 160 ayat 3 KUHP, bahwa saudara ahli sebelum memberikan keterangan wajib mengucapkan sumpah. Bersedia ya? Bersedia yang mulia. Baik, silahkan maju ke depan. Wallahi, saya bersumpah bahwa saya sebagai ahli dalam perkara ini akan menerangkan dengan sebenar-benarnya dan tidak akan menyembunyikan sesuatu pun. Baik, silahkan kembali ke tempat. Saudara ahli, sebelum kami mulai, kami mengingatkan bahwasanya saudara berada di bawah sumpah sebagai ahli yang memberikan keterangan di persidangan ini. Apakah saudara memahami? Memahami yang mulia. Baik. Baik. Tolong jelaskan sesuai sanad itu yang sudah dilakukan terhadap korban. Baik yang mulia, namun sebelum itu saya izin untuk membawa berkas atas keterangan saya yang dimana berdasarkan 180 ayat 1 KUHP, yang dimana bahwasanya ahli dapat membawa berkas untuk bukti dan serangkaian tersebut. Selanjutnya, untuk hasil dari pemeriksaan kami, berdasarkan permintaan dari pihak penyidik kepolisian, pemeriksaan medis dengan nomor 120/V/KM/RSUP 2025, tanggal pemeriksaan 6 Januari 2025, yang dimana dilakukan terhadap seorang laki-laki bernama Jeffrey Khalid Abraham
dengan umur 25 tahun pada tanggal 6 Januari 2025. Pemeriksaan dilakukan untuk menentukan luka fisik yang dialami korban akibat insiden tindak kekerasan dalam rumah tangga, yang dimana dari hasil pemeriksaan tersebut terdapat luka pada wajah, yakni luka robek sepanjang 3 cm pada dahi kiri, kedalaman luka 0,5 cm, memerlukan 5 jahitan untuk menutup luka tersebut, dan hidung korban sedikit melengkung diakibatkan dari hantaman benda tumpul keras. Lokasi luka sesuai dengan keterangan korban bahwa luka terjadi akibat lemparan vas bunga. Tepi luka rapi menandakan benda tumpul keras menjadi salah satu penyebabnya. Dan yang kedua, luka memar. Memar berwarna merah keunguan di area dahi kiri dengan diameter 4 cm. Luka memar diperkirakan terjadi 2-4 jam sebelum pemeriksaan. Yang ketiga yakni kondisi umum korban. Tidak ada gangguan kesadaran, tekanan darah, denyut nadi, dan saturasi oksigen dalam batas normal. Korban mengeluhkan rasa intensitas sedang di sekitar luka robek dan memar. Dan kesimpulan dari kami, yakni luka yang dialami korban dapat disebabkan oleh benda tumpul keras, yakni vas bunga, sesuai dengan kronologi yang telah disampaikan oleh korban. Bisa luka tergolong ringan hingga sedang karena tidak menyebabkan gangguan fungsi tubuh yang signifikan. Luka tersebut memerlukan perawatan medis berupa penjahitan dan pengawasan untuk mencegah infeksi. Baik, segitu saja. Baik, dari pemeriksaan saudara, apakah luka tersebut dapat dipastikan disebabkan oleh vas bunga seperti yang tadi disebutkan dalam perkara ini? Berdasarkan hasil pemeriksaan kami, luka pada korban menunjukkan ciri-ciri yang konsisten dengan hantaman benda tumpul keras, seperti vas bunga yang disebutkan dalam perkara ini. Tepi luka yang rapi serta luka robek dan memar pada area dahi kiri sesuai dengan keterangan kronologis yang diberikan oleh korban. Namun, secara medis tidak mungkin memastikan dengan pasti bahwa vas bunga menjadi satu-satunya penyebab luka tersebut tanpa adanya bukti tambahan seperti analisis benda atau kesaksian yang mendukung. Kesimpulan hanya dapat dibuat berdasarkan kesesuaian luka dengan benda tumpul keras seperti yang sudah diduga. Saudara ahli, apakah waktu kejadian yang disebutkan oleh korban konsisten dengan kondisi luka yang saudara periksa? Iya, Yang Mulia. Hal ini berdasarkan pemeriksaan dari medis kami. Yang pertama, luka robek pada dahi sebelah kiri menunjukkan kondisi yang masih sangat segar dan memerlukan penjahitan konsisten dengan waktu kejadian yang disebutkan oleh korban. 2. Luka memar berwarna merah keunguan dengan perkiraan usia memar 2-4 jam sebelum pemeriksaan, juga sejalan dengan waktu kejadian yang dilaporkan oleh korban. Secara keseluruhan, kondisi luka ini sama dengan waktu kejadian yang disampaikan oleh korban dalam perkara ini. Cukup. Baik, cukup. Saudara penuntut umum silakan mengajukan pertanyaan. Baik, Yang Mulia. Saudara ahli memiliki pendapat lain yang relevan untuk disampaikan kepada persidangan ini? Berdasarkan pemeriksaan medis yang telah kami lakukan sebelumnya, pendapat tambahan saya adalah: pertama, pola luka, robek dan memar yang ditemukan pada korban sama dengan kronologi yang melibatkan hantaman benda tumpul keras seperti vas bunga. Ini memperkuat keterangan korban terkait penyebab luka. Yang kedua, yakni kebutuhan perawatan, yang dimana korban terluka digolongkan ringan hingga sedang sehingga tidak menyebabkan gangguan fungsi tubuh yang signifikan. Namun, luka memerlukan penjahitan dan pengawasan medis untuk mencegah komplikasi seperti infeksi. Dan yang terakhir, batasan forensik. Secara medis, saya hanya dapat memastikan bahwa luka disebabkan oleh benda tumpul keras. Tetapi tidak dapat secara absolut menentukan bahwa vas bunga adalah satu-satunya penyebab tanpa analisis tambahan terhadap benda tersebut. Baik, seperti itu saja.
Saudara ahli, apakah luka yang dialami saudara korban dapat disembuhkan? Dapat disembuhkan dengan cara penjahitan yang sudah kami lakukan dan pengawasan medis, yakni untuk mencegah adanya infeksi luka. Namun bekas luka mungkin tetap ada, tergantung pada proses penyembuhan dari kulit korban. Dan juga luka memar biasanya akan sembuh sendiri dalam 1-2 minggu, seiring dengan perubahan warna memar yang berangsur-angsur memudar. Dan untuk hidung yang melengkung, yakni bisa menjadi salah satu solusi dalam keluhan dan ketidaknyamanan bagi korban. Dan korban bisa memeriksakan hidungnya lebih lanjut ke spesialis bedah, plastik atau THT, telinga, hidung, tenggorokan. Terima kasih. Izin yang mulia, izin untuk menyerahkan barang bukti surat hasil visum. Baik, silakan maju ke depan. Tolong diperiksa yang mulia. Tolong diperiksa yang mulia. Baik. Ini benar ya? Siap. Silakan. Boleh. Baik, dari penuntut umum sudah cukup ya? Cukup ya mulia. Baik, penasihat hukum apakah ingin mengajukan pertanyaan tambahan? Iya, yang mulia. Apakah ada kemungkinan bahwa luka tersebut disebabkan oleh benturan lain atau kecelakaan domestik di rumah, bukan murni akibat tindakan terdakwa? Untuk memastikan apakah luka ini murni akibat tindakan terdakwa atau bisa juga disebabkan oleh benturan lain, ada beberapa faktor lain seperti, yakni kita harus menyelidiki lebih lanjut, yang dimana pencocokan antara bukti lain di tempat kejadian perkara, misalnya benda yang ada di sekitar, dan kesaksian korban serta saksi-saksi lain bisa membantu memberikan gambaran lebih jelas. 2. Kemungkinan kecelakaan domestik. Jika memang ada benda tumpul keras yang ada di rumah dan bisa menyebabkan luka dengan cara yang tidak disengaja, kemungkinan ini tetap harus dipertimbangkan meskipun luka yang ada lebih sesuai dengan sengaja. Secara medis, luka tersebut lebih mungkin disebabkan oleh tindakan yang disengaja, tetapi penyelidikan lebih lanjut akan lebih memberikan gambaran pasti mengenai hal ini. Dalam laporan Anda, luka dikategorikan sebagai ringan hingga sedang. Apakah benar bahwa luka tersebut tidak menimbulkan gangguan fungsi tubuh yang signifikan? Benar, berdasarkan pemeriksaan yang dilakukan, luka yang dialami korban dapat dikategorikan sebagai ringan hingga sedang dan memang tidak menimbulkan gangguan fungsi tubuh yang signifikan. Yang dimana luka robek di dahi, luka ini meskipun membutuhkan beberapa jahitan, tidak mempengaruhi fungsi tubuh korban secara signifikan. Korban tidak mengalami gangguan kesadaran atau masalah vital lain. Luka tersebut lebih berfokus pada kulit dan jaringan lunak tanpa melibatkan struktur yang lebih dalam seperti otot atau tulang. Dan adapun memar yang berada di sekitar area wajah yang terkena benda tumpul keras tersebut tidak menyebabkan gangguan fungsi tubuh yang serius. Memar umumnya akan sembuh dengan sendirinya dalam beberapa hari hingga minggu tanpa meninggalkan efek jangka panjang. Selama korban mendapatkan perawatan yang ketat seperti penjahitan luka dan pemantauan terhadap luka memar, luka-luka tersebut diperkirakan tidak akan mengganggu kemampuan tubuh untuk berfungsi secara normal kembali. Baik, apakah ada pertanyaan lagi? Cukup yang mulia. Baik, saudara ahli, keterangan yang Anda sampaikan sudah cukup. Namun apabila kita membutuhkan keterangan lebih lanjut, kami harap Anda bisa hadir ke dalam ruangan kami kembali. Sebelum meninggalkan ruangan sidang, silakan mengambil identitas saudara di meja panitera. Siap. Baiklah, sidang ditunda dan akan dilanjutkan kembali pada tanggal 27 Februari 2025. Dan pastikan juga terdakwa kembali lagi ke ruangan persidang pada pertemuan selanjutnya. Baik, dengan ini sidang pada hari ini ditutup. Sidang telah selesai. Majelis hakim akan meninggalkan ruang sidang. Hadirin dimohon untuk berdiri.
Sidang lanjutan Pengadilan Negeri Sleman yang memeriksa dan mengadili tindak pidana pada tingkat pertama dengan nomor registrasi perkara 123/Petsus/2025 Pengadilan Negeri Sleman pada tanggal 27 Februari 2025. Dengan ini dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum. Penuntut umum, silakan hadirkan terdakwa ke dalam ruang sidang dalam keadaan bebas. Baik Yang Mulia, petugas tolong hadirkan terdakwa ke ruang sidang dalam keadaan bebas. Saudara terdakwa, apakah dalam keadaan sehat hari ini? Sedikit pusing Yang Mulia. Apakah terdakwa bisa tetap mengikuti sidang? Bisa Yang Mulia. Baik, sidang kali ini ialah pembuktian dari penasihat hukum. Saudara terdakwa silakan duduk di samping penasihat hukum. Baik Yang Mulia. Baik, penasihat hukum silakan hadirkan saksi dalam ruang sidang. Baik Yang Mulia, petugas pengadilan tolong hadirkan para saksi dan ahli ke ruang persidangan. Baik, penasihat hukum, para saksi dan ahli dahulu ya. Sudah Yang Mulia. Boleh jelaskan kapasitasnya sebagai apa? Oke, baik. Dari sebelah kanan Yang Mulia, Iki Raihan, yaitu sebagai sopir korban. Kemudian yang kedua, Abdullah Satrio sebagai satpam dari tempat kejadian perkara. Kemudian yang terakhir, Surya Akbar sebagai ahli psikolog Yang Mulia. Baik, para saksi tolong berikan identitas saudara ke meja hakim anggota 2. Baiklah para saksi dan ahli, berdasarkan pasal 160 ayat 2 KUHP, sebelum memberikan keterangan, maka saya akan periksa terlebih dahulu identitasnya. Maka dari itu mohon dijawab dengan suara yang jelas ya. Baik, Yang Mulia. Dari saksi pertama, nama, Iki Raihan, Yang Mulia. tempat tanggal lahir, Jalan Padat Karya, 7 Maret, Pangkalan Bud, 7 Maret 1995. usia, 30 tahun Yang Mulia. alamat, Jalan Padat Karya, Gang jenis kelamin laki-laki, agama Islam, dan pekerjaan supir. Betul Mulia. Saksi kedua, nama, Abdullah Satrio, tempat tanggal lahir, 22 Oktober 1999, usia, 26 tahun, alamat, Degolan, Sampling Sleman. jenis kelamin laki-laki, agama Islam, dan pekerjaan satpam ya. Iya benar Yang Mulia. Kemudian ahli psikolog, nama, Surya Akbar, Yang Mulia. jenis kelamin, Laki-laki, tempat tanggal lahir, 12 April 1993, usia, 33 Yang Mulia. alamat, Priunan Sabdonoarjo, Kabupaten Sleman. agama Islam, dan pekerjaannya sebagai konselor, benar ya? Benar Yang Mulia. Oke, cukup yang ini. Baik, apakah ada saksi-saksi dan ahli yang memiliki hubungan keluarga ataupun ada hubungan pekerjaan dengan terdakwa? Ada Yang Mulia pekerjaan Sebagai apa? sebagai supir Yang Mulia, Sebagai satpam komplek Yang Mulia. Saudara ahli? sebagai ahli Yang Mulia. Baik, apakah para saksi bersedia untuk memberikan keterangan? Bersedia Yang Mulia. Baik, berdasarkan pasal 160 ayat 3 KUHP, saudara ahli dan para saksi sebelum memberikan keterangan wajib mengucapkan sumpah. Para saksi apakah bersedia? Bersedia Yang Mulia. Baik, silakan maju ke depan untuk diambil sumpahnya. Petugas silakan membantu untuk diangkat sumpah. Silakan maju ke depan. Baiklah, saudara akan disumpah menurut agama Islam. Angkat tangan kanan saudara dengan 2 jari tengah dan telunjuk dan ikuti ucapan saya. Demi Allah. Demi Allah, Saya bersumpah saya bersumpah bahwa saya sebagai saksi dan ahli dalam perkara ini bahwa saya sebagai saksi dan ahli dalam perkara ini akan menerangkan dengan sebenarnya akan menerangkan dalam sebenarnya dan tidak menyembunyikan sesuatu pun. dan tidak menyembunyikan sesuatu pun. Silakan duduk dulu.
Silakan duduk kembali. Baik, untuk pemeriksaan saksi kita mulai dari saudara Iki terlebih dahulu, kemudian dilanjutkan dengan saudara Nakula dan dilanjutkan kembali dengan saudara ahli, ini Bapak Surya. Silakan Bapak Nakula dan Bapak Surya kembali keluar ke ruangan sidang. Majelis Hakim memperingatkan bahwasanya tadi saudara sudah disumpah. Diharap untuk memberikan keterangan dengan sebenar-benarnya, sesuai dengan apa yang dilihat, didengar, dan dialami sendiri. Apabila saksi tidak mengatakan yang sebenarnya, maka saksi dapat dikenai pasal 242 ayat 1 atau ayat 2 karena sumpah palsu. Saudara mengerti? Saudara saksi Iki, silakan pindah ke tengah. Saksi Kiraihan, saudara mengerti tidak kenapa dihadirkan dalam ruang sidang ini? Apakah saudara mengenal terdakwa? Sebelumnya saudara mengatakan bahwa saudara bekerja sebagai sopir keluarga, betul? Betul, yang mulia. Baik, pada hari kejadian apakah saudara ada di lokasi? Ada, yang mulia. Coba saudara jelaskan secara rinci seperti apa kronologinya saat kejadian langsung. Di awal mula saya di dekat pesantren. Lalu saya mendengar suara cekcok dari dalam rumah. Dan ada suara benda pecah. Dan kemudian saya langsung menghampiri ke dalam rumah. Dan sebelum itu juga ada suara kekerasan, suara teriak gitu. Dan spontan saya langsung masuk dan mengetahui bahwa orang yang ada dalam rumah itu terutama pada bapak itu suami istri mengalami KDRT dan saya menghampiri. Setelah saya melihat bahwa si bapak Jeffrey sudah mengalami luka di bagian kepala, kemudian bahwa Jeffrey ingin memukul istrinya, lalu saya melerai, menahan agar tidak terjadi yang lebih serius. Apakah saudara sempat melihat saat terdakwa melepas bunga ke korban? Tidak melihat, yang mulia. Baik, cukup. Pada saat itu silakan berikan pertanyaan kepada saksi. Baik, apakah Anda pernah mendengar percakapan antara korban dan pelaku yang menunjukkan tanda-tanda kekerasan atau ancaman? Mungkin pernah mendengar, tetapi tidak terlalu jelas di dalam. Apakah korban pernah bercerita pada saudara saksi mengenai tindakan pelaku terhadapnya? Tidak pernah. Saudara saksi, apakah benar saudara saksi yang mengantar korban ke rumah sakit? Benar, saya mengantar sendiri ke rumah sakit. Apakah benar bahwa terdakwa sama sekali tidak pernah mengunjungi suaminya ke rumah sakit? Setahu saya tidak pernah dan ya tidak pernah, terutama karena saya sendiri yang kemana-mana mengantar ibu. Saudara mengatakan bahwa saudara yang membawa korban ke rumah sakit. Lalu apakah saat itu korban masih dalam keadaan marah? Betul, dalam keadaan marah. Di Pak Jeffrey sendiri di mobil terlihat berkata-kata kasar. Mungkin itu dianggap marah. Cukup yang mulia. Baik, saudari terdakwa, apakah yang dikatakan saksi satu itu benar semua? Benar semuanya, mulia. Baik, selanjutnya saksi 2, Bapak Nakula, silakan maju ke depan. Untuk kepada saksi 1, silakan duduk di kursi belakang. Baik, tolong Anda ceritakan secara singkat kejadian pada malam itu. Baik, yang mulia. Jadi pada hari itu, tepatnya jam 7 malam, saya dipanggil
sama sopirnya Bapak Jeffrey dan Bu Rahel untuk membantu melerai keduanya. Nah, ketika saya sudah sampai di dalam rumah atau di tempat kejadian, itu saya mendengar bahwasanya Bapak Jeffrey dan Ibu Rahel itu sedang bercekcokan atau adu vokal lah bahasanya. Yang mana di situ Bapak Jeffrey sempat mau menampar Ibu Rahel, akan tetapi untungnya ada sopir yang menahan. Begitu yang mulia. Baik, apa yang saudara lakukan setelah itu? Setelah itu saya mencoba menenangkan situasi. Lalu sopir menyuruh saya membawa korban ke mobil. Baik, setelah kejadian itu, apakah saudara pernah berbicara dengan salah satu pihak mengenai peristiwa ini? Tidak pernah, yang mulia. Baik, mungkin cukup. Silakan penasihat hukum mengajukan pertanyaan. Oke, baik. Saudara saksi, apakah ada orang lain yang masuk atau keluar saat kejadian terjadi? Tidak ada. Apakah sebelum kejadian itu, apakah Anda pernah melihat korban terluka atau ketakutan? Tidak pernah. Cukup yang mulia. Baik, silakan penuntut umum untuk bertanya. Baik yang mulia, saudara saksi, di mana posisi saudara saat kejadian? Waktu kejadian saya berada di pos kerja. Baik, apa yang saudara lakukan setelah mendapat kabar dari sopir? Setelah saya mendapat kabar dari sopir, saya langsung bergegas menuju ke tempat kejadian. Nah, sesampainya di situ, kami langsung melerai keduanya. Nah, setelah itu langsung kami bawa korban ke mobil. Baik. Cukup yang mulia. Baik, saudari terdakwa, apakah yang dijelaskan oleh saudara saksi itu benar? Benar yang mulia. Selanjutnya pemeriksaan ahli. Kepada ahli silakan maju ke depan dan saksi 2 silakan duduk di belakang. Baik, silakan duduk. Saudara ahli, Bapak Surya, saudara mengerti kenapa dihadirkan dalam ruang sidang ini? Mengerti yang mulia. Baik, silakan mulai. Baik, saudara ahli, kami mengingatkan bahwa Anda berada di bawah sumpah. Harap memberikan keterangan yang sebenar-benarnya tanpa dipengaruhi oleh pihak manapun. Apakah saudara memahami? Paham yang mulia. Baik, saudara ahli, apakah benar saudara sebagai konselor terdakwa? Benar yang mulia. Baik, tolong jelaskan hasil pemeriksaan terhadap terdakwa. Baik, terima kasih. Sebelumnya, terdakwa mengalami yang namanya baby blues. Baby blues sendiri merupakan gangguan emosional pasca melahirkan, yang mana emosional tersebut berbentuk dengan kekerasan, berbentuk dengan berbentuk dengan kecemasan yang berlebihan, kemudian stres dan mood yang berubah. Kemudian baby blues sendiri itu dapat mempengaruhi daya kontrol seseorang, daya kontrol emosional seseorang, yang mana ketika seorang yang mengalami baby blues itu merasa dirinya tidak pantas untuk mengurus anak karena kecemasan yang begitu tadi. Ditambah lagi dengan keluarga yang tidak mendukung, sehingga ini menyebabkan seseorang mengalami dirinya tertekan dan mengalami frustasi. Begitu. Baik, apakah baby blues tersebut dapat terjadi berulang-ulang atau hanya waktu tertentu saja? Tidak yang mulia, hanya waktu yang tertentu saja. Oke, cukup. Silakan penasihat hukum melanjutkan pertanyaannya. Oke, baik. Terima kasih yang mulia. Apakah pelaku menunjukkan gejala-gejala seperti stres berlebihan, kecemasan atau perubahan mood yang signifikan sebelum kejadian? Ya, pelaku menunjukkan gejala-gejala tersebut ketika pemeriksaan dengan baik. Dalam konteks ini, bagaimana tekanan emosional setelah melahirkan dapat diperburuk oleh konflik rumah tangga atau ketidakstabilan ekonomi? Harusnya keadaan bayi yang baru melahirkan itu menimbulkan kebahagiaan dari keluarga. Namun sebaliknya, mereka menganggap yang mengalami baby blues ini itu merasa tertekan dikarenakan ketidakmampuan dalam mengurus anak. Kemudian ditambah lagi
cukup untuk menggunakan tindakan agresif secara terhadap orang lain? Benar, tindakan tersebut bisa melakukan agresif kepada terhadap orang lain dikarenakan emosional yang tidak stabil. Apakah saudara dapat memastikan bahwa tindakan terdakwa melempar tas bunga tersebut adalah murni impulsif, bukan tindakan yang disengaja atau direncanakan sebelumnya? Ya, saya memastikan itu murni ketidaksengajaan dikarenakan emosi yang tidak stabil dan kecemasan yang berlebihan. Cukup yang mulia. Baik, keterangan ahli dan para saksi lainnya sudah cukup. Namun apabila nantinya kami membutuhkan keterangan lebih lanjut, kami harapkan kepada para saksi dan ahli bisa kembali hadir ke ruang persidangan ini. Sebelum meninggalkan ruangan, silakan mengambil kartu identitas di meja penyelenggara. Selanjutnya, penasihat hukum, apakah ada saksi lagi? Tidak ada yang mulia. Baik, dikarenakan tidak ada saksi lagi dari penasihat hukum, maka sidang akan dilanjutkan dengan pemeriksaan terdakwa. Saudari terdakwa, silakan duduk di tengah. Baik, saudari di sini tidak akan disumpah, namun di sini majelis hakim meminta saudari untuk memberikan keterangan yang sebenarnya. Karena keterangan yang saudari berikan dapat mempengaruhi putusan yang akan kami ajukan. Dapat dimengerti ya? Baik, apakah saudari tahu alasan saudari dihadapkan di muka persidangan saat ini? Mengerti yang mulia, karena tidak pidana KD. Baik, apakah dapat saudari ceritakan terkait tindak pidana yang saudari lakukan? Bisa yang mulia. Jadi pada saat itu saya baru pulang kerja pada pukul 7 malam dan saya baru masuk rumah dan saya melihat rumah sudah dalam keadaan berantakan dan anak saya menangis. Lalu saya melihat ke dalam kamar, saya melihat suami saya sedang asyik bermain game. Lalu saat itu emosi saya meningkat yang mulia dan saya langsung masuk ke kamar dan mengambil vas bunga yang berada di dekat saya dan saya langsung melemparkannya kepada suami saya. Setelah itu suami saya berdiri dan saat itu kami mulai bertengkar dan suami saya mendorong saya dan kemudian suami saya ingin menampar saya, lalu sopir kami datang untuk memarahi kami. Baik, saudari Rahel, dari keterangan yang saudara sampaikan sebelumnya, apakah saudari mengakui bahwa saudari melakukan tindak pidana tersebut? Mengakui yang mulia. Saudari mengambil perbuatan tersebut, bisa saudari jelaskan lebih lanjut apa yang membuat saudari bertindak demikian? Karena saya mengalami baby blues. Jadi setelah saya melahirkan, saya sempat stres karena ngurus anak. Lalu saya pergi ke psikolog dan saya didiagnosis bahwa saya kena baby blues. Karena baby blues itu, jadi emosi saya sulit untuk dikontrol. Begitu. Saudari terdakwa, apakah sebelumnya sudah pernah terjadi percecokan atau tindakan kekerasan yang serupa antara saudari dan suami? Sering yang mulia, tapi tidak pernah sampai kekerasan fisik. Baik, selanjutnya sebelumnya pernah disebutkan bahwa suami saudari tidak bekerja. Apakah itu benar? Benar yang mulia, sudah setahun ini suami saya tidak bekerja dan semua urusan dan keuangan saya yang Baik, cukup. Penuntut umum, apakah ada pertanyaan? Ada yang mulia. Baik, silakan. Apakah saudari ikut mengantar korban ke rumah sakit? Tidak. Kenapa saudari tidak datang ke rumah sakit untuk melihat kondisi suami? Karena pada saat itu saya sedang menekan pikiran dan menekan anak saya menangis. Cukup yang mulia. Baik, selanjutnya penasihat hukum silakan mengajukan pertanyaan. Baik yang mulia. Apakah Anda berniat untuk melukai korban ketika melempar tas bunga itu?
Atau tindakan tersebut merupakan reaksi spontan dari ketegangan Anda? Tidak, saya tidak sengaja untuk melakukan itu. Bagaimana hubungan Anda dengan korban sebelum insiden ini terjadi? Sebelum insiden ini, sebelum suami saya di PHK, keluarga kami harmonis, tapi setelah suami saya di PHK, keluarga kami semakin sering terjadi pertengkaran. Apakah ada ketegangan atau masalah lain yang mungkin mempengaruhi perasaan Anda? Tidak. Dan kami cukup yang mulia. Baik. Sebelum ditutup, apakah ada pertanyaan lagi? Tidak, yang mulia. Baik, sidang ditunda dan akan dilanjutkan kembali pada tanggal 6 Maret 2025 dengan agenda pembacaan surat tuntutan. Penuntut umum, pastikan bahwa terdakwa untuk kembali ke tahanan sementara dan pastikan terdakwa hadir kembali ke dalam ruangan sidang dalam keadaan bebas. Siap yang mulia. Baik, dengan ini sidang ditutup. Sidang telah selesai. Majelis hakim akan meninggalkan ruang sidang. Hadirin dimohon untuk berdiri. Hadirin dipersilahkan duduk kembali. Majelis hakim akan memasuki ruang sidang. Hadirin dimohon untuk berdiri. Baik, sidang lanjutan Pengadilan Negeri Sleman yang memeriksa dan mengadili tindak pidana pada tingkat pertama dengan nomor registrasi perkara 123/Pitsus/2025 Pengadilan Negeri Sleman pada tanggal 6 Maret 2025 dengan ini dibuka dan terbuka untuk umum. Penuntut umum, silakan hadirkan terdakwa ke ruang sidang dalam keadaan bebas. Baik, yang mulia. Petugas, tolong hadirkan terdakwa ke ruang sidang dalam keadaan bebas. Bagaimana saudari Rahel? Apakah hari ini sehat? Siap yang mulia. Siap mengikuti sidang? Siap yang mulia. Baik, acara sidang pada hari ini ialah pembacaan surat tuntutan dari jaksa penuntut umum. Bagaimana jaksa penuntut umum? Apakah sudah siap? Siap yang mulia. Baik, sebelum itu saya pertanyakan kepada saudari terdakwa dan penasihat hukum serta para pengunjung sidang harap mendengarkan surat tuntutan yang dibacakan oleh penuntut umum dengan cermat. Kepada penuntut umum silakan dibacakan. Ya, terima kasih yang mulia. Sebelum membacakan surat tuntutan kami, izinkan kami membagikan surat tuntutan yang mulia. Baik, silakan. Sungguhan, dengan adanya tindak pidana yang kami hubungkan dengan fakta-fakta persidangan sebagaimana kami uraikan, maka kami penuntut umum dengan memperhatikan hasil pemeriksaan telah menempatkan terdakwa pada persidangan ini dengan identitas lengkap sebagai berikut. Nama lengkap Rahel Amara Sabrina. Identitas selanjutnya dianggap telah dibacakan. Penahanan terlampir dalam berkas berdasarkan surat penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sleman nomor 123/Pitsus/2025/PN/SMN tanggal 2 Maret 2025. Berdasarkan surat pelimpahan perkara acara khusus tanggal 1 Maret 2025 oleh penuntut umum dengan nomor 111/11/2025, terdakwa dihadapkan ke depan persidangan dengan dakwaan sebagai berikut. Dakwaan terlampir dalam berkas. Fakta persidangan, keterangan saksi-saksi terlampir dalam berkas. Pendapat ahli, pendapat dari Dr. Alfian SPF dianggap telah dibacakan. Keterangan terdakwa dianggap telah dibacakan.
Surat. Adapun surat yang diajukan dalam persidangan ini adalah sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 184 ayat 1 KUHAP, yaitu Visum et Repertum bagian ilmu kedokteran forensik dan mediko-legal Rumah Sakit Pantiwaras nomor 120-5-KM-RSUP-2025 pada tanggal 7 Januari 2025 oleh Dr. Alfian SPF dengan hasil analisa sebagai berikut dianggap telah dibacakan. Petunjuk berdasarkan keterangan dari para saksi, alat bukti surat, dan keterangan terdakwa yang dihadirkan ke depan persidangan terdapat kesesuaian secara sesama yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut terlampir dalam berkas. Analisis fakta. Berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan dapat disimpulkan bahwa benar pada tanggal 6 Januari 2025 saksi korban Jeffrey Khalid Abraham bertengkar dengan terdakwa, bahwa benar terdakwa Rahel melempar vas bunga kepada saksi korban, bahwa benar saksi korban merasa sakit di bagian wajah akibat diserangnya vas bunga oleh terdakwa, bahwa benar terdakwa tidak menolong saksi korban, bahwa benar terdakwa tidak berada di rumah sakit dan tidak menjenguk saksi korban, bahwa benar saksi korban mengajukan perbuatan terdakwa untuk proses hukum lebih lanjut. Barang bukti. Barang bukti yang diajukan ke persidangan adalah terlampir dalam berkas. Pembuktian. Berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, maka sampailah kami pada pembuktian mengenai unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan, dikarenakan surat dakwaan dibuat dalam bentuk alternatif. Dengan demikian, konsekuensi logis adalah kami akan membuktikan dakwaan yang menurut kami paling terbukti, yaitu dakwaan pertama pasal 44 ayat 2 UU nomor 23 tahun 2004 tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga. Dengan pasal tersebut, maka kami akan membuktikan dengan unsur-unsur sebagai berikut. 1. Setiap orang. 2. Melakukan perbuatan kekerasan fisik. 3. Dalam lingkup rumah tangga. 4. Mengakibatkan korban dapat jatuh sakit atau luka berat. Merupakan suatu kewajiban penuntut umum untuk membuktikan surat dakwaan dengan membuktikan unsur-unsur pasal tersebut berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan sebagai berikut. Bahwa dengan telah terbuktinya semua unsur dalam pasal 44 ayat 2 UU nomor 23 tahun 2004 tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga. Dakwaan ke-1, maka terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan ke-1. Dengan telah dibuktikannya perbuatan pidana yang didakwakan kepada terdakwa dan sepanjang pemeriksaan tidak ditemukan keadaan-keadaan yang dapat meninggalkan sifat melakukan hukum dari perbuatan, maka terdakwa Rahel Amara Sabrina dapat mempertanggungjawabkan perbuatan yang telah dilakukan secara pidana. Sebelum kami sampai kepada tuntutan pidana atas diri terdakwa, perkenalkanlah kami mengemukakan hal-hal yang kami jadikan pertimbangan mengajukan tuntutan pidana, yaitu hal-hal yang memberatkan, hal-hal yang meringankan, dianggap telah dibacakan. Dengan menimbang serta uraian di atas, kami selaku penuntut umum dalam perkara ini dengan memperhatikan ketentuan UU yang bersangkutan, menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sleman yang memeriksa dan mengadili perkara atas nama terdakwa Rahel Amara Sabrina memutuskan: 1. Menyatakan terdakwa Rahel Amara Sabrina binti Daniel terbukti secara sah dan yakinkan bersalah melakukan tindak pidana kejahatan dalam rumah tangga sebagaimana diatur dalam pasal 44 ayat 1 dan 2 Undang-Undang Republik Indonesia nomor 23 tahun 2004 tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga. 2. Menjatuhkan pidana terhadap Rahel Amara Sabrina binti Daniel dengan pidana 4 tahun 6 bulan penjara dikurangi selama terdakwa berada dalam penahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan dalam penahanan. 3. Dinyatakan barang bukti berupa terlampir dalam berkas. 4. Menetapkan supaya terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp10.000. Demikianlah tuntutan pidana ini kami bacakan dan serahkan pada persidangan hari ini. Semoga Tuhan Yang Maha Esa memberikan kekuatan batin dan keteguhan iman kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sleman dalam memutuskan perkara ini. Hormat kami penuntut umum Anti Jauharatun Nafisah SH dan Aisyah Ramadan SH. Cukup Yang Mulia. Baiklah, atas dibacakannya surat tuntutan dari penuntut umum tadi, apakah saudara terdakwa dan penasihat hukumnya paham atas tuntutannya? Paham. Baik, setelah ini apakah penasihat hukum akan mengajukan nota pembelaan? Kami akan mengajukan nota pembelaan. Namun kami mohon untuk diberi waktu agar kami dapat mempersiapkan nota pembelaan pada sidang selanjutnya Yang Mulia. Baik, maka dari itu sebelum sidang ditutup, apakah masih ada pertanyaan? Cukup Yang Mulia. Cukup Yang Mulia. Oke, baik. Sidang ditunda dan akan dilanjutkan kembali pada tanggal 13 Maret 2025.
telah selesai, majelis hakim akan meninggalkan ruang sidang. Hadirin dimohon untuk berdiri. Majelis hakim akan memasuki ruang sidang. Hadirin dimohon untuk berdiri. Sidang lanjutan Pengadilan Negeri Sleman yang memeriksa dan mengadili tindak pidana pada tingkat pertama dengan nomor register perkara 123/Pinsus/2025 Pengadilan Negeri Sleman pada tanggal 13 Maret 2025 dengan ini dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum. Baik, penuntut umum silakan hadirkan terdakwa ke dalam ruang sidang dengan keadaan bebas. Baik, Yang Mulia. Petugas tolong hadirkan terdakwa ke ruang sidang dalam keadaan bebas. Baik, Saudari Rahel, apakah hari ini dalam keadaan sehat? Sehat, Yang Mulia. Bisa mengikuti sidang? Bisa, Yang Mulia. Baik, acara sidang kali ini ialah pembacaan nota pembelaan atas surat tuntutan yang dibacakan oleh penuntut umum. Baik, penasihat hukum bagaimana? Nota pembelaan sudah siap? Sudah siap, Yang Mulia. Baik, penuntut umum, pengunjung sidang harap dengarkan dengan seksama. Silakan penasihat hukum dibacakan. Saya izin membacakan surat nota pembelaan dengan nomor rek perkara 123/Pinsus/2025-PN-SMN. Pendahuluan. Yang terhormat Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sleman. Yang mulia Hakim Ketua Majelis, saudara para hakim anggota majelis yang terhormat. Bismillahirrahmanirrahim. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa atas segala rahmat dan karunia-Nya sehingga kita dapat menjalani proses persidangan ini dengan penuh hikmat dan pertimbangan yang bijaksana. Pada kesempatan kali ini, izinkan saya sebagai penasihat hukum untuk terdakwa Rahel Amara Sabrina menyampaikan nota pembelaan atas tuntutan yang diajukan oleh jaksa penuntut umum. Dalam kesempatan ini, saya ingin mengajukan beberapa hal yang kiranya perlu dipertimbangkan oleh majelis hakim dalam memberikan keputusan yang adil terhadap terdakwa, baik dari segi faktual maupun hukum. Fakta-fakta yang perlu dipertimbangkan. Yang mulia hakim yang terhormat, dalam persidangan ini telah terungkap fakta-fakta yang penting yang menurut kami perlu dalam persidangan ini mendapat perhatian yang lebih lanjut. Kami mengakui bahwa terdakwa telah melakukan suatu tindakan yang tidak seharusnya terjadi, yaitu perbuatan melempar vas bunga yang menyebabkan luka fisik pada korban. Namun kami mohon agar majelis hakim tidak hanya mempertimbangkan perbuatan itu semata, tetapi juga memperhatikan beberapa faktor yang mempengaruhi keadaan psikologis terdakwa pada saat kejadian yang perlu dipertimbangkan sebagai faktor yang meringankan. 1. Tekanan emosional dan psikologis. Terdakwa mengaku mengalami tekanan psikologis yang cukup berat yang disebabkan oleh kondisi kehamilan dan beban mental yang berkaitan dengan kehidupan rumah tangga. Terdakwa mengalami kondisi yang dikenal sebagai baby blues yang mempengaruhi kestabilan emosionalnya pada waktu kejadian. Kondisi ini seringkali menyebabkan seorang kehilangan kontrol atas emosi dan dapat berperilaku impulsif. Sebagai penasihat hukum, kami berharap agar faktor ini diperhatikan dengan bijaksana oleh majelis hakim, karena kondisi psikologis tersebut dapat mengaruhi kesadaran dan pengendalian diri terdakwa saat kejadian. 2. Tidak ada niat jahat. Perlu kami tekankan bahwa terdakwa tidak memiliki niat jahat untuk melukai atau mencelakai korban. Tindakan melempar vas bunga terjadi dalam keadaan yang sangat emosional dan tidak direncanakan sebelumnya. Oleh karena itu, kami memohon agar majelis hakim mempertimbangkan bahwa ini adalah perbuatan yang lebih disebabkan oleh emosi saat yang tidak terkontrol, bukan dari hasil niat buruk yang disengaja. 3. Penyelesaian secara kekeluargaan. Setelah kejadian tersebut,
terdakwa dengan tulus mengakui perbuatannya dan berusaha untuk berdamai dengan korban. Terdakwa telah menunjukkan penyesalan yang dalam dan berkomitmen untuk menyelesaikan masalah ini secara kekeluargaan. Kami berharap agar majelis hakim dapat memberikan kesempatan bagi terdakwa untuk memperbaiki hubungan rumah tangga yang telah rusak. Masuk ke hal-hal yang mengurangi pertimbangan hukum. Kami menyadari bahwa terdakwa telah melakukan tindakan yang salah, namun kami ingin mengajukan hal-hal yang dapat meringankan hukuman terhadap terdakwa. Di antaranya, yang pertama, terdakwa bersikap kooperatif selama proses persidangan dan mengakui perbuatannya dengan penuh penyesalan. Dua, terdakwa adalah tulang punggung keluarga yang memiliki tanggung jawab besar dalam menghidupi anak dan suami. Ketiga, korban juga tidak berkontribusi aktif dalam kehidupan rumah tangga yang turut memicu ketegangan dalam hubungan mereka. Dan yang terakhir, terdakwa memiliki niat baik untuk memperbaiki keadaan dan tidak ada perasaan dendam atau permusuhan antara terdakwa dan korban. Kesimpulannya, yang mulia hakim yang terhormat, berdasarkan uraian di atas, kami mohon agar majelis hakim mempertimbangkan semua faktor yang telah kami kemukakan dalam pembelaan ini. Kami mengakui bahwa terdakwa telah melakukan perbuatan yang dapat dikenakan pidana. Namun dengan memperhatikan keadaan psikologis, pengakuan, penyesalan, serta upaya memperbaiki keadaan kami berharap agar hukuman yang diberikan tidak terlalu berat. Dengan ini kami memohon agar majelis hakim dapat memberikan keputusan yang adil dengan mempertimbangkan fakta-fakta yang ada dan kondisi psikologis terdakwa pada saat kejadian. Kami juga berharap agar majelis hakim dapat menjatuhkan hukuman yang lebih ringan dengan kesempatan bagi terdakwa untuk memperbaiki diri. Tuntutan berdasarkan hal-hal yang telah kami sampaikan, kami mohon agar majelis hakim mempertimbangkan menjatuhkan hukuman yang lebih ringan dari tuntutan jaksa penuntut umum, mengingat faktor-faktor yang meringankan, memberikan kesempatan rehabilitasi psikologis kepada terdakwa untuk pemulihan kondisi emosional dan psikologisnya, menghukum terdakwa dengan pidana yang lebih ringan dan memberikan kesempatan untuk memperbaiki hubungan rumah tangga. Penutup, semoga Tuhan Yang Maha Esa memberikan petunjuk kepada majelis hakim dalam memutus perkara ini. Kami mengucapkan terima kasih atas perhatian dan kesempatan yang diberikan. Hormat kami sebagai penasihat hukum, saya sendiri, Dr. Muhammad Yatfari SHMH, dan rekan saya Egi Agusti Magdalena SHMH. Cukup yang mulia. Baik, sebelum itu silakan penasihat hukum memberikan berkas asli kepada majelis hakim dan juga penuntut umum. Baik yang mulia. Baik, atas dibacakannya nota pembelaan oleh penasihat hukum, apakah penuntut umum keberatan? Kami tetap pada tuntutan kami, Yang Mulia. Baik, dikarenakan penuntut umum tetap pada tuntutannya dan penasihat hukum tetap pada nota pembelaannya, maka agenda selanjutnya adalah putusan akhir dari majelis hakim. Namun di sini kami majelis hakim butuh waktu untuk bermusyawarah dalam penyusunan putusan. Baik, maka dengan ini kami membutuhkan waktu 7 hari dalam membuat dan penyusunan putusan akhir. Sebelum sidang ditutup, apakah ada pertanyaan? Iya. Baik, dengan demikian sidang ditunda dan akan dilanjutkan kembali pada tanggal 20 Maret 2025. Penuntut umum, pastikan bahwa terdakwa akan kembali lagi kepada ruangan sidang ini. Baik, Yang Mulia. Baik, maka dengan demikian sidang ditutup. Sidang telah selesai. Majelis hakim
Majelis Hakim akan memasuki ruang sidang. Hadirin dimohon untuk berdiri. Sidang lanjutan Pengadilan Negeri Sleman yang memeriksa dan mengadili tindak pidana pada tingkat pertama dengan nomor register perkara 123/Pitsus/2025 Pengadilan Negeri Sleman pada tanggal 20 Maret 2025 dengan ini dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum. Penuntut umum, silakan memberikan terdakwa ke dalam ruangan dalam keadaan bebas. Baik Yang Mulia, petugas telah menghadirkan terdakwa ke ruang sidang dalam keadaan bebas. Baik, bagaimana saudari terdakwa? Apakah sehat ini? Sehat Yang Mulia. Siap mengikuti sidang? Siap Yang Mulia. Baiklah, acara sidang hari ini adalah pembacaan putusan akhir oleh majelis hakim. Penuntut umum, terdakwa dan penasihat hukum, apakah sudah siap? Sudah siap Yang Mulia. Baik. Putusan akhir Pengadilan Negeri Sleman. Putusan nomor 123/Pitsus/2025 Pengadilan Negeri Sleman. Demi keadilan berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa, Pengadilan Negeri Sleman yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan pada hari ini berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku mengenai perkara tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga atas nama terdakwa, nama Rahel Amara Sabrina. Identitas selanjutnya dianggap telah dibacakan. Identitas korban Jeffrey Khalid Abraham. Identitas selanjutnya dianggap telah dibacakan. Mohon dilanjutkan. Duduk perkara bahwa berdasarkan surat dakwaan penuntut umum nomor 123/Pitsus/2025 tanggal 31 Januari 2025, terdakwa didakwa dengan tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga sebagaimana diatur dalam pasal 44 ayat 1 Undang-Undang nomor 23 tahun 2004 tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga. 2. Fakta-fakta persidangan, bahwa dalam persidangan telah diperoleh fakta-fakta sebagai berikut. 1. Pada tanggal 6 Januari 2025, di kediaman terdakwa dan korban, terdakwa melakukan kekerasan fisik terhadap suaminya dengan melempar vas bunga ke kepala korban. Kedua, akibat perbuatan tersebut, korban mengalami luka jahitan dan memar di bagian kepala. 3. Peristiwa tersebut bermula dari kondisi terdakwa yang mengalami kelelahan setelah bekerja, emosi akibat keadaan rumah yang berantakan, anak menangis, dan suami yang asyik bermain game tanpa membantu mengurus rumah tangga. Selanjutnya, terdakwa mengakui perbuatannya dalam persidangan, namun menyampaikan bahwa tindakannya terjadi karena tekanan psikologis akibat kelelahan dan emosi yang tidak terkendali. Terakhir, korban dan terdakwa terlibat percekcokan setelah kejadian tersebut dan insiden tersebut dilerai oleh sopir dan satpam terdakwa. 3. Pertimbangan hukum. Majelis hakim mempertimbangkan hal-hal berikut. Hal yang memberatkan. 1. Tindakan terdakwa telah mengakibatkan luka fisik pada korban. 2. Kekerasan dalam rumah tangga bertentangan dengan nilai-nilai kemanusiaan dan keadilan dalam keluarga. Hal yang meringankan. 1. Terdakwa bersikap kooperatif selama persidangan dan mengakui perbuatannya. 2. Terdakwa mengalami tekanan emosional akibat kondisi psikologis, baby blues, dan kelelahan. 3. Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga yang bekerja untuk menghidupi anak dan suami. 4. Korban tidak bekerja dan kurang berkontribusi dalam kehidupan rumah tangga. Baik, terima kasih. Baik, selanjutkan. Amar putusan mengadili. 1. Menyatakan terdakwa Rahel Amara Sabrina terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah
melakukan tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga sebagaimana diatur dalam pasal 44 ayat 1 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga. 2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa berupa pidana penjara selama 2 tahun 4 bulan. 3. Memerintahkan terdakwa untuk mengikuti program konseling pengelolaan emosi dan psikis selama 3 bulan yang difasilitasi oleh instansi terkait. 4. Membebankan biaya perkara sebesar Rp1.000 kepada terdakwa. Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sleman pada tanggal 20 Maret 2025 oleh kami, Ketua Majelis Hakim Muhammad Zaki Umar SHMH, Laila Ajeng Afifah SHMH, dan Muhammad Isman SHMH, masing-masing sebagai hakim anggota. Putusan ini bersifat final dan berlaku sejak tanggal ditetapkan di Sleman 20 Maret 2025. Hormat Hakim Ketua dan Panitera Pengganti. Baik, setelah dibacakan surat putusan akhir tadi, apakah saudari terdakwa memahami dan mengerti apa yang dibacakan? Paham, Yang Mulia. Selanjutnya, apakah penuntut umum dan penasehat hukum mengerti dan memahami atas putusan akhir yang telah dibacakan? Baik, sebelum ditutup, izinkan saya membacakan yang bisa ataupun yang terdapat pada terdakwa hak-haknya. Yang pertama, hak segera menerima atau segera menolak putusan. Kedua, hak mempelajari putusan sebelum menyatakan menerima atau menolak putusan dalam tenggang waktu yang ditentukan oleh undang-undang. Tiga, hak meminta penangguhan pelaksanaan putusan dalam tenggang waktu yang ditentukan oleh undang-undang untuk dapat mengajukan gerasi dalam hal saudara menerima putusan. 4. Hak minta diperiksa perkaranya dalam tingkat banding dalam tenggang waktu yang ditentukan oleh undang-undang dalam hal saudara menolak putusan. Hak mencabut pernyataan sebagaimana dimaksud sebelumnya dalam tenggang waktu yang ditentukan oleh undang-undang, baik kepada para pihak yang merasa keberatan terhadap isi putusan ini dapat mengajukan upaya hukum banding kepada pengadilan tinggi dalam waktu 7 hari sejak putusan ini dibacakan. Baik, bagaimana saudari terdakwa, penasehat hukum, apakah hendak mengajukan banding, pikir-pikir, atau menerima putusan ini? Kami menerima, Yang Mulia. Bagaimana penuntut umum? Kami menerima, Yang Mulia. Baik, sebelum sidang ditutup, apakah ada pertanyaan lagi? Tidak, Yang Mulia. Baik, dengan demikian sidang yang memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama dengan nomor register perkara 123/P/2025 Pengadilan Negeri Sleman selesai dan ditutup. Sidang telah selesai. Majelis Hakim akan meninggalkan ruang sidang. Hadirin dimohon untuk berdiri. Kecewa banget. Jujur, ya, saya nggak bisa ngomong lagi ya, maaf. Saya nggak bisa. 2, 3. Sesi pertama, nama Jeffrey.